Hai semua, setiap hari miliaran ton barang bergerak melintasi lautan, menghubungkan berbagai negara, pasar, dan konsumen di seluruh dunia. Lebih dari 80% perdagangan global bergantung pada jalur maritim, menjadikannya tulang punggung ekonomi internasional. Oleh karena itu, laut bukan hanya sekedar jalur perdagangan, tetapi juga simbol kekuatan ekonomi dan geopolitik. Negara-negara yang memiliki kendali atas pelabuhan dan jalur maritim utama memiliki pengaruh besar terhadap arus perdagangan dunia. Salah satu negara yang memahami pentingnya strategi ini adalah Tiongkok, eksportir terbesar di dunia yang berupaya memastikan distribusi barangnya tetap lancar ke berbagai pasar internasional. Namun, Tiongkok tidak hanya mengandalkan pelabuhan domestiknya, tetapi juga aktif mengakuisisi dan membangun pelabuhan di berbagai negara sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Langkah Tiongkok dalam menguasai jalur maritim tidak hanya sekedar investasi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar untuk mendominasi perdagangan global. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative, Tiongkok telah membangun dan mengelola pelabuhan di Asia, Afrika, hingga Eropa. Skema ini dilakukan dengan menawarkan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang untuk membiayai infrastruktur strategis. Namun, di balik upaya ekspansi ini, muncul dimensi militer yang semakin menimbulkan spekulasi global. Banyak pelabuhan yang dikendalikan Tiongkok berlokasi di dekat pangkalan militer, memperkuat anggapan bahwa negara ini tidak hanya ingin mengamankan jalur dagang, tetapi juga memperluas pengaruh militernya. Hal ini menjadi perhatian utama bagi negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang melihat ekspansi maritim Tiongkok sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuatan global. Sejak zaman kuno, laut selalu menjadi jalur utama perdagangan dan penghubung antar peradaban. Hingga kini, jalur maritim tetap menjadi nadi utama perdagangan global karena beberapa keunggulan strategisnya. Pertama, transportasi laut jauh lebih murah dibandingkan dengan transportasi darat ataupun udara, terutama untuk pengiriman komoditas dalam jumlah besar. Kedua, kapal kargo modern mampu mengangkut ratusan ribu ton barang dalam satu perjalanan, memberikan efisiensi logistik yang tinggi. Ketiga, jalur laut memungkinkan perdagangan lintas negara tanpa hambatan geografis yang signifikan. Beberapa jalur maritim utama dunia seperti Selat Malaka, Terusan Suez, Terusan Panama, dan Selat Hormuz menjadi pusat lalu lintas perdagangan yang sangat padat. Negara-negara yang menguasai jalur ini memiliki pengaruh besar dalam dinamika perdagangan dan politik global. Sehingga wajar jika Tiongkok berusaha mengamankan kepentingannya dengan mengendalikan pelabuhan strategis di berbagai wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa negara-negara yang menguasai laut cenderung menjadi kekuatan ekonomi dan militer dominan. Kekaisaran Romawi menguasai Laut Mediterania dan menjadikannya jalur perdagangan utama pada masanya. Kesultanan Utsmaniyah mengendalikan jalur perdagangan di Timur Tengah dan Eropa melalui Selat Bosporus pada abad ke-18 hingga ke-20. Britania Raya mendominasi lautan dengan armada lautnya yang kuat, sementara di era modern, Amerika Serikat mengambil alih supremasi maritim dengan jaringan pangkalan militernya yang tersebar di seluruh dunia. Kini, Tiongkok berupaya mengikuti jejak kekuatan-kekuatan besar tersebut dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan global. Dengan strategi investasi infrastruktur maritim, penguasaan saham perusahaan pengelolaan pelabuhan, hingga diplomasi hutang, Tiongkok secara perlahan tapi pasti menancapkan pengaruhnya di berbagai wilayah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa
untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.